Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar kawan-kawan muda? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di suasana yang sama, masih dalam pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10. Namun sebelumnya kita mau tahu nih, kita ini termasuk tipe orang-orang yang mana? Tipe anak muda yang mana? Tipe generasi milenial yang mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang sangat kepo, atau yang sedang-sedang saja, atau yang sedang saja? Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang kepingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi itu secara lengkap atau secara detail, ya. Oleh karena itu, berhubungan dengan hal tadi, maka kita hari ini akan belajar tentang cara berpikir sejarah. Nah, cara berpikir dalam mempelajari sejarah ada dua, yaitu berpikir diakronik dan berpikir sinkronik. Jadi dalam ilmu sejarah itu mempunyai dua karakter atau sifat. Pertama bersifat diakronik dan bersifat sinkronik. Yuk kita lihat di samping. Berpikir diakronik, secara etimologi diakronik berasal dari bahasa Yunani. Dia yang berarti melintas atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Jadi ilmu sejarah itu diakronis, artinya topik yang dibahas di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa yang melintasi perjalanan waktu, yaitu dari masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, itulah pengertian daripada berpikir diakronik. Oke, kita pindah ke sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, yang berarti dengan, dan kromos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Nah, itulah kawan-kawan muda pengertian daripada diakronik dan sinkronik. Semoga saja kalian dapat membedakan yang mana berpikir diakronik dan yang mana berpikir sinkronik. Yuk kita lanjut di slide berikutnya. Kita mau rangkum masalah diakronik. Nah, ini lihat. Kalian lihat, yang pertama adalah ilmu sejarah memiliki sifat diakronik, yaitu memanjang dalam waktu, dalam ruang yang terbatas. Sifat ini berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang lebih bersifat sinkronik. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah mengenal proses kontinuitas atau berkelanjutan. Nah, kesimpulan kedua adalah ilmu sejarah itu diakronis, artinya topik yang dibahas di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa yang melintasi perjalanan waktu, yaitu dari masa dulu, masa sekarang, dan masa depan. Simpulan yang ketiga, kawan-kawan muda, adalah berhubung dengan konsep memanjang dalam waktu, dalam ruang yang terbatas. Maka di dalam diakronik mengandung konsep periodisasi atau berdasarkan urutan peristiwa, dan ada kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu. Jadi di dalam diakronis terdapat peristiwa dan waktu yang tersusun secara berurutan. Oke, lanjut ke simpulan yang keempat. Berhubung dengan konsep memanjang dalam waktu, dalam ruang yang terbatas, maka di dalam diakronik mengandung konsep periodisasi. Jadi mengandung konsep periodisasi berdasarkan urutan peristiwa dan kronologis berdasarkan urutan waktu. Jadi
Dalam diakronik terdapat peristiwa dan waktu yang tersusun secara berurutan. Kemudian selanjutnya, simpulan yang selanjutnya adalah jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas atau melalui atau melampaui waktu tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejarah merupakan kumpulan peristiwa atau kumpulan kejadian. Setiap peristiwa yang terjadi tersebut dibatasi. Oleh karena itu, peristiwa yang terjadi tersebut dibatasi. Oleh karena itu, para sejarawan dalam menyusun setiap periode sejarah dilakukan secara berurutan berdasarkan peristiwa dan waktu yang ada di dalamnya. Simpulan terakhirnya adalah diakronik sangat mementingkan perjalanan waktu. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Kita lihat contoh cara berpikir diakronik. Ini dikelompokkan berdasarkan periodisasi. Jadi berdasarkan periodisasi itu ada periode masa Aksara, ada masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha. Seterusnya membahas soal masa kedatangan dan perkembangan agama Islam. Kemudian masa kekuasaan kolonial Barat, masa kekuasaan pendudukan Jepang di Indonesia, kemudian masa revolusi, kemudian lanjut masa Orde Baru, lanjut ke masa Orde Lama, ya, masa reformasi. Jadi diakronik itu dia menyusun sesuatu itu atau peristiwa yang terjadi itu berdasarkan periodisasi, tidak begitu mendalam, ya. Lain dengan sinkronik yang mengkaji suatu peristiwa sedetail mungkin. Oke. Kita lanjut lagi di slide selanjutnya, persoalan apa sinkronik ya. Jadi kita akan melihat penjelasan tentang sinkronik ya. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Jadi dibatasi dengan waktu tertentu. Lanjut, lebih lengkapnya dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah cara mempelajari atau mengkaji pola-pola, segala dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Secara umum, sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang kalian lihat ciri-cirinya nih, ada nih. Ini satu, yaitu sinkronik, berpikir sinkronik mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Jadi terbatas di waktunya. Kemudian menitik beratkan pada peristiwa, pola-pola, gejala dan karakter peristiwa tersebut. Kemudian selanjutnya bersifat horizontal. Kemudian selanjutnya adalah tidak ada konsep perbandingan. Tidak ada konsep perbandingan di dalamnya ketika kita mengkaji suatu peristiwa. Kemudian cakupan kajiannya itu lebih sempit dari diakronik. Jadi lebih sempit dari diakronik. Kemudian kajian sistematis dan sifat kajiannya sangat mendalam. Karena cuma dibatasi pada suatu peristiwa tertentu. Bukan semua peristiwa dikaji. Nah, oke, kita lihat selanjutnya. Jadi ini kesimpulan dari penjelasan sinkronik. Pertama, simpulannya adalah sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada masa tertentu.
Dua, sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Lagi-lagi secara mendalam. Ini simpulan. Simpulan ketiga, sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejalanya, kemudian meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Nah, ini kesimpulannya kawan-kawan muda. Oke, kita lihat lagi penjelasan selanjutnya. Nah, ini. Terakhir kita membuat tulisan menggambarkan berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, inilah gambaran sebuah tulisan atau karya yang berbicara soal diakronik. Ini contohnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan RI merupakan momentum menyemangat dari munculnya perjuangan revolusi dan diplomasi dalam menentang penjajahan dari Belanda. Proklamasi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia secara de facto. Ini menandakan sebuah keberanian yang luar biasa dari para pemimpin bangsa dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, proklamasi juga menjadi langkah awal pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penting dalam menata sistem negara dan perundang-undangan Republik Indonesia. Itu contohnya ya. Contoh kalau misalnya kita disuruh membuat sebuah tulisan dengan menggunakan cara berpikir diakronik. Nah, sekarang kita lihat contoh tulisan tentang sinkronik. Nah, inilah tulisannya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh menyerahnya Jepang pada sekutu, serta disusul dengan peristiwa Rengas Dengklok pasca proklamasi kemerdekaan. Berbagai aksi perjuangan revolusioner muncul. Nah, ini contohnya ya. Saya kasih naik dulu. Nah, seperti peristiwa 10 November di Surabaya, kemudian ada Perang Ambarawa di Semarang, dan lain-lain. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga penjelasan ini tentang sinkronik dan diakronik dapat kalian mengerti. Nah, oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah, kita harus mengkaji lewat cara berpikir, yaitu sinkronik dan diakronik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam.